Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya ya, Mas Coy. Ketemu dengan pemilik traktor G3000 dan juga pemiliknya dari traktor modifikasi babat jerami. Pak Yo, salim dulu Pak Yo. Kenalan, nama saya Agus Pak. Bapaknya namanya siapa? Pak Wardio. Pak Wardio. Pak, teman-teman tuh penasaran tuh Pak sama traktor yang kemarin itu loh, yang sempat kita rekam waktu itu. Boleh tahu Pak, bagaimana sih traktor itu sebenarnya? Buat apa? Terus bagaimana bisa kok tahu tentang itu lalu membeli? Ya, traktor jingkal buat bajak bisa, buat babat jerami bisa. Diganti-ganti Pak. Iya. Teman-teman tuh pengen tahu Pak, harganya berapa sih? Atau habis berapa biaya untuk pembuatan itu Pak? Ya, 7.000 lah kalau babat jerami. 7.000. Iya. Kalau boleh tahu ini lokasinya di mana Pak? Belinya Iya, jarang lanjut bisa. daerah Nganjuk bisa. Oke teman-teman, jadi sedikit informasi untuk traktor babat jerami itu harganya 7.000, bisa pesan di Nganjuk, di sekitaran wilayah Nganjuk ya. Ini dengan Pak Yo yang pemilik sebelumnya. Bagaimana Pak hasilnya Pak? Oh, bagus. Kalau kenapa sih kok nggak menggunakan yang pakai tangan itu Pak, yang digendong itu mesin itu Pak? Ya, penggunanya itu kalau lebih traktor itu lebih mudah, lebih cepat, kan minimal itu 1 hektar satu hari itu kalau babat. Satu hari bisa 1 hektar. Iya. Kalau dibandingkan dengan traktor ya apa, mesin yang di tangan itu Pak? Iya, jauh, paling itu orang tua dapat ya 1,5 hektar. Nah, tapi kalau traktor bisa 1 hektar. Kalau ongkosannya gimana Pak? Apakah lebih mahal apa lebih gimana? Ya, standar Sama? ya, kalau 1 hektar ya berapa? 600 1 hektar 600.000. ya. Solarnya irit Pak? Walah, irit paling 5 liter. Satu Tenaganya ringan. Buat 1 hektar? Ya, ringan tenaga. Oh, teman-teman tuh ada yang komen Pak dengan traktor yang kemarin itu, apakah nggak bahaya nanti kalau misalnya putus ininya kena? Ya, enggak, itu kan ada perlindungannya di belakang, kan ada apa itu? Ada tebengnya, ada pelindungnya. Jadi kalau nanti itu putus atau lepas kan ada decknya. Oh, bisa Ya, terhalang oleh. ya bisa menangkal. Oh iya. Lain kalau tidak ada decknya itu lain persoalan. Iya ya. Terus perawatannya gimana Pak? Wah, Pernah trouble apa enggak? amat mudah sekali. Nggak Mudah pernah, sekali. nggak bisa rusak tuh Pak? Wah, minim, Minim. terlalu minim. Iya. Minim. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa musim Pak Yo ini memiliki traktor yang dimodifikasi? Wah, satu musim. Satu musim. Ya, belum Nah ini ada keluhan ada apa-apa. kalau boleh tahu Pak, ini kan teman-teman juga pengen tahu ini, dari satu musim itu kira-kira apakah sudah kembali modal Pak? Ya lebih lah, Sudah lebih? lebih. 8 juta dapat itu, tapi tidak terlalu kerja. Kalau kerja non stop satu musim ya waktu ya banyak lah. Itu paling rame itu pas musim apa tuh Pak? Petani itu pada menggunakan jasa traktor itu Pak? Ya musim-musim kemarau, termasuk padi kedua atau padi ketiga. Iya. Nanti kalau itu dibabat pakai traktor, jeraminya bisa dibakar, jadi mengurangi hama. Hama itu bisa paling enggak bisa lari, bisa terbakar. Ya, terus abunya itu dapat bisa buat pupuk. Oh gitu maksudnya. Itu kok dibabat itu untuk tanam apa lagi tuh Pak setelahnya itu Pak? Ya padi bisa, jagung bisa, relatif. Tapi Oh. cuman kalau
jeraminya dibakar itu mengurangi hama. Satu mengurangi hama, jadi hama apapun seperti hama-hama yang virus-virus lain gitu kalau dibakar kan mati. Oh iya. Kedua, abunya buat pupuk. Oh, jadi sisa pembakaran buat pupuk. Ya, Ada yang bilang juga Pak, gini Pak, kenapa nggak kalau misalnya untuk panen, habis panen padi, untuk panen jagung selanjutnya, untuk tanam jagung selanjutnya, kan gunakan rotari aja kan sekalian sudah hancur tuh. Oke, gimana? Maksudnya kan habis dipanen itu padinya, lalu untuk kedua untuk tanam jagung selanjutnya itu kan dirotari aja gitu. Oh ya, kurang efisien, kurang bagus. Kurang bagus. Apa alasannya? Alasannya kalau dipotong jeraminya pakai traktor otomatis kan putus, kalau putus kan kering, kalau kering bisa dibakar. Jadi tadi seperti tadi pembicaraan tadi, kalau dibakar otomatis penyakitnya itu bisa hilang, seperti virus-virus apa Oh, itu padi. Jadi memang tujuannya itu untuk membersihkan sisa panen dan membersihkan sisa hama dari tanaman sebelumnya ya Pak. Kalau dibakar ya sisa-sisa hama itu kan bisa terbakar. Jadi virusnya bisa mati. Tapi kalau langsung di rotari ya cepat, bagus, tapi cuma kan virusnya tidak bisa terbakar. Oh, jadi alasannya itu. Misalnya masih ada hama itu sisa panen padinya itu, nanti kalau jagungnya tuh baru tumbuh kecil itu kena hama. Iya. Sebelumnya. Seperti cabu. Oh, itu dan seterusnya seperti cabu itu. Cabu itu kalau tumbuh terus keputih-putihan itu loh tubuhnya. Oh, jadi daunnya ada putihnya itu. Ya, terus kedua kalau tanam jagung setelah padi itu kalau masih ada jeraminya itu banyak virusnya, seperti virus yang lain, terutama belalang. Itu untuk sembunyi belalang, nanti jagung tumbuh habis dimakan belalang. Tapi insya Allah kalau dipotong, dibakar, semua Bersih. virus-virus habis, apalagi belalang terbakar. Apakah termasuk virus corona Pak? Ya, boleh jadi. Boleh jadi. Ini bercanda Mas Bro ya. Semoga nggak ada yang kena virus corona. Untuk penghancuran virus-virus di persawahan cukup menggunakan traktor bebet jerami dan dibakar. Ya kalau di lotari itu ya mungkin lebih cepat, lebih murah, tapi kan dia kan enggak tahu kalau itu virusnya masih banyak. Kalau dibakar kan enggak ada efeknya. Nanti kalau ditanami padi, jagung itu enggak ada efeknya karena virusnya terbakar. Yang kedua untuk abunya bisa untuk pupuk. Jadi lebih bagus dibakar daripada enggak dibakar. Oke. Lalu Pak, selain untuk babat padi, jerami padi Pak, itu petani kan kalau habis panen jagung juga suka ada masalah dengan pembersihan sisa panen jagung. Bisakah Pak untuk babat petebun Pak? Oh ya bisa, lebih bagus. Potong sisanya batangnya jagung itu bisa dipotong. Enak. Bisa juga Pak? Pernah Bisa. ngerjakan juga Pak? Ya pastilah untuk dibersihkan, mau ditanami padi atau jagung lagi kan dibersihkan. Nanti setelah dipotong baru dibakar lagi untuk mengurangi penyakit-penyakit, terutama virus-virus bisa mati otomatis. Kalau dibakar kan mati itu virus-virus. Jadi kesimpulannya Pak ya, ini buat pembersihan sisa panen Pak ya. Iya. Tapi untuk lahan kering ya Pak. Iya. Pas musim kemarau. Iya, cocok. Tujuannya itu buat menghabiskan sisa hama dari panen selanjutnya, agar tidak mengganggu tanaman berikutnya. Oke Mas Bro, semoga bermanfaat ya perbincangan kita kali ini dengan Pak Yo, pemilik dari traktor babat ya. Dan apabila Mas Bro semua terinspirasi dan merasa cocok, merasa tertarik, merasa
bermanfaat juga buat teman-teman bisa menghubungi kita untuk pemesanan alatnya. Bisa Pak D? Oke, siap. Bisa nggih? Siap. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Bro. Jangan lupa like dan subscribe dan coba share kepada teman-teman semua agar teman-teman petani Indonesia berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum.